Jadi Grebek Loan itu kan sebenarnya kan manifestasi dari peringatan Sapar. Jadi kan setiap bulan Sapar itu menurut riwayat zaman dahulu kala Tuhan itu menurunkan bala. Bala itu apa? Sukerto kalau orang Jawa bilang, atau marah bahaya. Nah kemudian makanya di dalam Islam Jawa itu dikenal yang namanya Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan, dimana pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar itu dilaksanakan ritual semacam doa bersama begitu. Kemudian ada yang membuat semacam raja yang dicelupkan dalam air, kemudian diminum oleh yang berdoa bersama itu jarangan dari situ. Kemudian dari peringatan Sapar ini yang secara turun-temurun di Loano itu, khususnya di Dusun Turusan itu selalu diperingati dengan cara wayangan dulu, mungkin sekitar 30 atau 50 tahun yang lalu. Nah kemudian di zaman sekarang ini kita aktualkan kembali peringatan Sapar ini atau Rebu Pungkasan ini dengan cara mertitiso. Mertitiso itu sendiri adalah merawat desa. Merawat desa itu artinya membuang segala mara bahaya yang mungkin mengancam desa itu di bulan Sapar itu. Nah kemudian dilakukan di acara grebek atau bersih desa itu dengan cara ini, doa bersama, kemudian ada kenduri bersama, kemudian ada mujadahan, kemudian dilanjutkan sedekah desa, dan nanti akhir ditutup dengan ini acara pagelaran wayang, biasanya seperti itu. Nah tapi dengan perkembangan zaman, sedekah-sedekah itu dibentukkan dengan cara secara massal, sedekah kenduri desa namanya. Kenduri desa itu yang dalam satu rangkaian bersih desa dibuat secara massal, kemudian diekspos besar-besaran, kemudian dibungkus dengan cara-cara tradisi, dengan cara-cara karnaval dan sebagainya. Nah itu yang disebut Grebek Loano itu. Jadi Grebek Loano itu acara merti desa yang diaktualkan zaman sekarang, kemudian dilakukan secara bersama-sama untuk memperingati Sapar itu. Tapi filosofinya ya dari peringatan Saparan itu. Jadi ada karena dari dulu emang udah ada Saparan itu ya? Ya, dan mungkin terhenti itu sekitar 20-an tahun mungkin ya, terhenti. Berarti masih 90-an itu ya? Ya, sudah mulai tidak melakukan bersih desa itu tahun 90, dan kemudian bersih desa itu setelah berhenti selama ya sekitar 20-an tahun itu, kemudian digali kembali pada tahun 2010. Ya, tahun 2010 itu diadakan bersih desa. Kemudian 2016 dimulai bersih desa, ditambahi dengan Grebek Loano itu, tradisi Grebek Loano. Kemudian 2019 juga sudah mulai diaktualkan, dan ini insya Allah nanti 2022 akhir ya Sapar di tahun Sapar bulan Jawa di tahun Masehi 2022 ini akan dilaksanakan untuk yang keempat kalinya. Jadi yang pertama itu dulu sekali tahun 1942. Belum merdeka ya? Belum merdeka. Karena itu sebenarnya yang dulu itu malah jadi untuk peringatan penanda ini. Jadi pohon beringin Pasar Loano itu roboh, kemudian ditanam kembali. Oh yang di pasar itu? Iya, di pasar itu ditanam kembali. Nah itu dengan cara digerebek orang banyak. Jadi orang sedesa itu pada datang ke sana mengayu bagio lah, itu mendukung gitu, dengan tradisi-tradisi seperti jaran kepang dan sebagainya. Tahun 42 kemudian ada sih sebenarnya, tapi cukup lemah tapi menurut saya. Jadi tahun 50
52 kalau nggak salah itu juga diadakan, tapi masih di Kawedanan. Dulu Kawedanan Loano itu kan dulu di Pagerboto itu. Nah itu namanya apa ya dulu, ada orang tua yang pernah ngomong, wah nek dulu pelaksanaan rame-rame ini di Kawedanan sana Pak, di dekat Pagerboto. Ya, tapi itu catatan saksinya hanya sedikit, jadi masih lemah. Jadi nah ini yang berarti yang tahun 42 ini sumber sejarahnya dari mana ya? sumbernya juga dari Ada tetua desa ya. Dari tetua desa, dan itu cerita turun temurun. Dan kebetulan tahun 42 itu kepala desanya simbahnya Pak Lurah ini. Pak Lurah yang sekarang ini ya, yang berkuasa pada waktu itu. Gitu. Mungkin rangkaian rincinya Gerbek Loano ini Gerbek Loano itu ada rangkaiannya. Sebenarnya sudah diperdeskan, perdesnya Perdes 9 tahun 2020. Peraturan desa tentang pelestarian kebudayaan desa Loano. Itu diatur di situ tentang rangkaiannya. Yang pertama itu upacara tandang pawiatan atau memulai pekerjaan. Tapi praacaranya ada. Kita semua para tetua desa, tokoh agama, perangkat desa itu semua sowan ke makam itu Adipati Loano itu, yang Gagak Andoko itu. Kita berdoa di sana, tahlil di sana, kita mohon izin, mohon restu kepada beliau yang sudah semarin untuk melakukan kegiatan itu tadi. Tolak balak bersih desa itu. Tolak balak ya. Tolak balak bersih desa. Nah, kemudian setelah itu dimulai dengan tandang pawiatan. Nah, tandang pawiatan ini ditandai dengan pengibaran. Tandang pawiatan ini apa ya? Tandang pawiatan itu, tandang itu segera, bekerja, tandang itu bekerja ya, memulai pekerjaan, kemudian pawiatan itu memulai, jadi memulai pekerjaan. Itu. Nah, itu di situ ditandai dengan pengibaran umbul-umbul Loano, ya, bendera warna hitam dan merah. Itu tandang pawiatan. Jadi ini umbul-umbulnya juga spesifik, tidak setiap acara dikibarkan, dia hanya dikibarkan ketika desa itu mempunyai upacara tersendiri seperti bersih desa, kemudian pemilihan kepala desa, itu baru dikibarkan. Kalau tidak, acara-acara itu tidak dikibarkan bendera itu. Umbul wulung namanya. Umbul wulung itu. Setelah tandang pawiatan kemudian dimulai dengan diteruskan dengan pengajian. Nah, pengajian itu isinya khol para adipati dan para leluhur Loano. Pengajian dan khol, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan ini apa? Pedik tirta atau pagar desa. Jadi ada ritual pagar desa itu ada dua acara. Yang pertama pagar desa sebagai pedik tirta atau mengambil mata air dari tujuh mata air, sumber mata air di desa Loano. Kemudian dilanjutkan dengan bedol pusaka namanya. Bedol itu mengambil pusaka yang ada di Pasepen. Pusaka peninggalan Adipati Loano atau yang Gagak Andoko diambil, kemudian kita bawa keliling untuk disemayamkan di pendopo desa itu, di pendopo kelurahan, di pendopo Singgelopuro. Ya, itu disemayamkan di situ, yang kemudian pada hari Minggunya biasanya kita pakai hari Minggu Kliwon, itu akan dikirap dalam gerbek Loano itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Setelah pagar desa, di pagar desa itu ada pedik tirta, kemudian bedol pusaka, kemudian disemayamkan di situ. Lah kemudian hari Minggunya biasanya kita pakainya, kalau bedol pusaka itu ya hari malam Jumat atau, jadi dia disemayamkan nanti malam Sabtu, malam Minggu, 2 hari, 3 atau 2 hari disemayamkan di pendopo. Lah kemudian esok paginya hari Minggunya itu dilaksanakan gerbek Loano itu, yang mengumpulkan seluruh warga desa membawa kenduri, material kenduri mereka untuk kita doakan bersama di Masjid Al-Iman Sunan Geseng. Berarti acara puncaknya itu di Masjid Sunan Geseng itu. Puncak acara ke-1. Itu acara ke-1. Puncak acara ke-1 itu gerbek Loano. Jadi melibatkan semua orang, kenduri kan. Kendurian. Jadi di sana itu semua. Jadi warga itu biasanya bawa yang biasa berkebun
pepaya ya bawa pepaya, yang biasa kebunnya apa padi ya bawa padi, yang pisang ya pisang. Terus kemudian ibu-ibu itu, mama itu memasak, kemudian bikin tumpengan, dibawa dalam judang-judang makanan gitu, komplite. Di situ ada lauk pauknya. Nah itu nanti didoakan di sana, disedekahkan di sana sebagai kenduri desa. Itu nanti semua siapapun, anak kecil, orang luar, orang desa, ini tamu semua situ makan bersama di kendurian itu setelah didoakan itu. Lah kemudian berselang sesudah Grebeg Luwano selesai lah, nanti biasanya selang 1 minggu kemudian itu diadakan musyawarah desa istimewa. Musyawarah desa istimewa ini sebagai penutupan rangkaian bersih desa, juga pagelaran wayang kulit semalam suntuk, dan di situ kepala desa mengikrarkan kembali untuk kesediaan masyarakat melaksanakan bersih desa yang berikutnya. 3 tahun berikutnya biasanya Pak Kepala Desa menawarkan kepada peserta musyawarah desa istimewa itu kan yang diundang kan pengurus RT, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, perangkat desa, semua lah unsur masyarakat, dan beberapa tamu-tamu penting dari kabupaten maupun dari provinsi itu biasanya datang. Kemudian Pak Lurah mengikrarkan di situ untuk Grebeg Luwano berikutnya apakah kita bersiap untuk melaksanakan lagi, diikrarkan, dan biasanya masyarakat akan menjawab dilanjutkan gitu, atau diadakan kembali gitu. Artinya bahwa Grebeg Luwano ini memang betul-betul tumbuh dari kesadaran budaya masyarakat itu. Ya walaupun pada tahap penyadarannya itu dengan cara-cara birokratis seperti pembentukan perdes dan lain, tapi sebenarnya itu adalah upaya pelestarian. Upaya pelestarian bagaimana supaya Grebeg Luwano atau bersih desa Luwano ini bisa tetap lestari dan terus berlanjut. Sustainable. Itu. Sebenarnya kalau kita sebenarnya tiap tahun itu ada upacara saparan atau ritual saparan tuh ada. Tadi kan bersih desa atau Grebeg Luwano yang di dalamnya ada Grebeg Luwano itu kan dilaksanakan pada bulan Sapar. Nah, kok 3 tahun sekali Pak, nggak setiap tahun gitu. Yang pertama masalah biaya. Jadi biaya Grebeg Luwano itu kan tidak 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, tapi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta kan gitu. Sekarang wayang saja sudah 25 juta kan. Nah, yang lain itu. Nah, kemudian karena keterbatasan sumber daya finansial itu, akhirnya kita sepakat untuk 3 tahun sekali. Tapi setiap tahun kita tetap melakukan bersih desa. Jadi bersih desa yang ada grebegnya itu 3 tahun sekali. Tapi kalau bersih desa sendiri setiap sapar kita selalu melakukan ritual sapar sendiri. Saya pikir kayak ada petuah apa ini 3 tahun sekali ya petuahnya ya boros Pak. Gitu ya sebenarnya nggak boros sih, cuma ya sumber daya itu jadi kan juga capek Mas, karena grebeg ini kan persiapannya kan 1 atau 6 bulan setiap kali event itu. Nah, nanti kalau kita grebeg tiap tahun habis waktu kita untuk persiapan itu. 2022 aja nanti sekitar bulan Mei kan. Mei itu sudah dibentuk panitianya. Apa biasanya bulan? Saparnya besok kalau nggak akhir September awal Oktober. 3 bulan lebih. Sebulan. Gitu. Bedol Pusaka. Nah, ini hubungannya sama kayak yang penyucian pusaka itu, ya jamasan itu iya. apa? Ya, apa ada hubungannya? Ya ada ya. Jadi ya kita. Jadi kan, kalau boleh tahu bedanya apa antara dua itu? Oh iya. Jadi kita itu di Luwano itu ada 2 peristiwa budaya penting ya. Yang pertama setiap suro itu ada jamasan pusaka. Jamasan. Kemudian suro sapar, ya kan? Lah sapar ini saparan tadi. Nah kemudian jamasan pusaka ini ya sebenarnya hanya ritual untuk membersihkan pusaka dari peninggalan leluhur itu, peninggalan yang Gagah Handoko dan Adipati Luwano yang lain itu dibersihkan. Nah sementara
hubungannya dengan Grebeg Luwano itu ya sebenarnya ya relevansinya apa ya? Ya cuma pusaka itu terawat gitu aja. Pusaka itu terawat ya, dengan cara setiap suro kita membersihkannya kan begitu. Gitu. Jadi hubungannya ya hanya seperti itu. Berarti ini emang event yang berbeda aja ya Pak, waktunya. Waktunya beda. Jadi nek bedol pusaka itu tadi mengambil pusaka yang gagak atau para adipati Luwano itu dengan beberapa pasukan kita ke sana ya, dengan beberapa pemuda desa kita ambil, kemudian kita bawa ke sini ke Pendopo Luwano. Nah kondisi mereka pusakanya sudah bersih karena di Jamasis sebulan sebelumnya. Suro pas bulan. Pas suro. Ya nek Grebeg Luwano kan sebenarnya kan harapan kedepannya kan pelestarian, itu saja sih. Pelestarian supaya yang ditinggalkan para leluhur kemudian itu menjadi tradisi dan budaya tetap lestari dan terawat gitu. Harapannya hanya itu aja Mas. Tapi syukur bagi kalau nanti terus yang lain ikut seperti multiple efeknya itu ikut kayak ekonomi di sini nanti ada kunjungan pariwisata dan sebagainya gitu loh. Karena nek Grebeg Luwano itu kan sebenarnya ya seperti Grebeg Mulut atau Grebeg Sawalnya Yogyakarta itu. Tapi kalau kita diselenggarakan pada Sapar untuk upaya tolak bala. Kalau sana kan konsepnya untuk perayaan hari lahir Nabi, kemudian juga sedekahnya sultan atau keraton kepada masyarakat pada bulan Syawal kan. Kalau sana konsepnya kan seperti itu. Kalau kita konsepnya sebenarnya yaitu bersih desa itu tolak bala. Dan cara apa kita tolak bala? Salah satu agar kita terhindar dari bala maka bersedekahlah. Itu hadis. Ya, itu kan Rasulullah kan sabdanya begitu. Salah satu upaya kita terhindar dari malapetaka atau marabaya adalah bersedekahlah. Salah satu bentuk sedekahnya yaitu bersih desa itu sedekah. Nah kemudian terus dikemas sedemikian rupa dan jadi ini bersih desa itu jadi Grebeg Luwano itu. Kalau dari pengakuan pemangku adat itu setiap Sapar itu ada wayang Bu. Wayang di Turusan sana, jadi di rumah Pasepen sana. Ya mungkin itu peringatan mungkin hari lahir beliau Wiosani Adipati Luwano yang terakhir atau bagaimana, tapi kita tidak ada literasi untuk itu, kita hanya meraba-raba saja. Tapi sumbernya belum jelas. Ya sumbernya cuma keluarga Pasepen atau keluarga yang ke Andoko yang tinggal di Pasepen itu menyatakan bahwa setiap Sapar kan diadakan acara-acara sejenis serupa. Terus selain Grebeg Luwano ini biasanya ada festival apa selain Grebeg Luwano dan Jamasan tadi yang tiap bulan suro? Kalau suro kan jelas ini ya Jamasan, kemudian kalau Sapar itu bersih desa. Ada lagi sebenarnya satu, Sulih Langse. Sulih Langse itu dari kata Sulih itu mengganti, Langse itu kelambu makam, penutup makamnya yang Gagak Andoko sebagai adipati terakhir kan beliau ditutup. Makamnya. Nah itu kita ganti setiap 3 tahun sekali juga kita ganti. Jadi nanti 2023 itu agendanya ya ini Sulih Langse. Jadi mencuci, jadi dibersihkan itu makam cungkup makam Adipati Luwano kita bersihkan, kemudian langsenya kita cuci dan kita ganti. Yang ini dicuci, yang baru dipasang, besok diganti lagi kan. Setiap 3 tahun diadakan ritual Sulih Langse. Itu biasanya dilaksanakan kalau nggak bulan Sadran atau Ruah, kalau nggak Syawal. Itu ada festivalnya juga? Festivalnya sampai hari ini belum ada. Cuma kedepannya akan seperti itu. Tapi karena ini spiritual religius banget, jadi saya kira kalau dibesarkan ya nggak elok. Esensinya nggak pas gitu. Paling ya kenduri bersama dan makan bersama itu setelah itu Sulih Langse dilaksanakan di Pasepen sana. Jadi itu event-eventnya yaitu Suran, Sapar, Sadran, Sawalan itu satu rangkaian. Terus untuk Grebeg Luwano sendiri Pak, ini yang
kan tadi udah berjalan selama 2 tahun nih Pak. 2016. 2016, 19, kalau yang besar-besaran ya sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Nah ini kalau boleh tahu kendalanya itu apa aja Pak? Dan apakah ada kayak peserta dari luar Loano sendiri atau ada wisatawan gitu Pak? Kalau wisatawan biasanya ada sih datang ya 1-2 itu adalah datang ke sini. Ya nggak 1-2 banyak. Tapi kan biasanya kita kan ngundang orang luar terus. Kemudian biasanya terah Gagak atau terah keturunan dinasti Gagak itu kan pada tanya, Mas kapan mau call Eyang kan gitu. Mereka tanya terus tak kasih tahu ya mereka nanti pada datang menyaksikan acara Gerebek Loano itu. Jadi keturunan itu kan tidak sama tanya keturunan Gagak Handoko saja. Ada keturunan Gagak Pranolo, ada keturunan Gagak Wilogo, ada keturunan Gagak Taruno, ada keturunan Gagak Wirodrono, macam-macam. Jadi Terah Loano itu kan bercabang-cabang para Gagak itulah. Kemudian keturunan mereka datang ke sini untuk menyaksikan hallnya itu.